Bismillah. Assalamualaikum Bu Rina, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Ena, selamat siang juga. Apa kabarnya hari ini Bu Rina? Alhamdulillah hari ini baik Bu. Alhamdulillah. Tapi Ibu teh kelihatan sedikit murung ya. Kenapa Bu, ada permasalahan tidak? Ya Bu, saya ada masalah sebetulnya ini mau berangkat sekolah, tapi saya itu bermasalahnya kurang semangat dalam mau mengajar di kelas itu Bu. Karena masalahnya selain kurang semangat, kelihatan ketika anak-anak belajar di kelas ini juga kelihatan kurang bergairah, kurang semangat dalam ketika saya masuk kelas itu gitu. Ya, baik ya Bu. Berarti kita bertemu sekarang ini tentunya ada tujuan ya Bu ya. Betul Bu. Nah, tujuannya apa Bu? Kita ini untuk ngobrol sekarang ini Bu. Ya, tujuan kita di sini kita mudah-mudahan saya ya dapat solusi dari Ibu mungkin bagaimana cara mengajar supaya di dalam kelas saya bersemangat, anak-anak pun sama bersemangat dan aktif dalam mengajar di kelas begitu Bu. Ya, baik. Sebetulnya nanti yang saya inginkan itu Ibu sendiri nanti yang dapat solusinya ya Bu ya. Kita diskusi saja gitu ya. Nanti mudah-mudahan Ibu memiliki solusi sendiri dari diskusi yang akan kita lakukan ini. Baik. Terima kasih. Tadi teh permasalahan Ibu teh apa Bu? Masalahnya ketika saya akan berangkat sekolah, saya itu kurang bersemangat dalam mengajar karena ketika saya masuk kelas itu anak-anak semua itu enggak semua ya sebagian anak kurang semangat ketika masuk kelas, mereka itu dalam mengerjakan tugas dari saya tidak semuanya semangat dalam mengajar. Padahal saya awalnya sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, menyampaikan materi, kemudian melakukan dalam cuman mereka kelihatan tidak bersemangat ketika saya masuk kelas. Ya, baik. Tadi saya tangkap Ibu bilang Ibu juga tidak bersemangat ya ketika akan berangkat ke sekolah. Itu kenapa Bu? Ya, karena itu lihat anak semangat, jadi saya juga kurang bersemangat gitu. Nah, sepertinya harus muncul dari diri Ibu dulu untuk memiliki semangatnya itu. Bagaimana kalau kitanya saja tidak semangat, bagaimana anaknya nanti untuk semangat? Ya, benar gitu Bu. Ya Bu ya. Nah, ya, betul, sekarang yang sudah yang sudah Ibu lakukan untuk menumbuhkan semangat untuk mengajar itu apa kira-kira Bu? Yang pertama saya lakukan dalam diri saya dulu untuk menumbuhkan rasa semangat saya, memberikan contoh yang baik kepada anak-anak didik saya. Kemudian selain itu juga saya memberikan metode-metode dengan beraneka ragam metode di dalam kelas ketika mengajar, menggunakan alat peraga supaya anak lebih aktif dan semangat, juga senang dalam belajar ketika saya masuk kelas begitu. Ya. Nah, tadi berarti yang Ibu harapkan itu anak-anak bersemangat, ya Bu ya, dan merasa senang ketika belajar bersama Ibu ya Bu ya. Nah, Ibu kan sudah memiliki kemampuan tadi sudah menggunakan metode-metode ya seperti itu yang menarik untuk anak. Nah, kalau diukur ya Bu ya, dari 1 sampai 10 ya, poin Ibu, kemampuan Ibu untuk menumbuhkan pembelajaran yang baik itu ada di angka berapa Bu? Ya mungkin hanya di angka 60-70% lah kita dapat ini. Cuman saya keinginannya minimal 90% di kelas saya dapat menyampaikan dengan baik terhadap anak-anak, anak dapat merespon saya dengan baik juga begitu. Cuma karena terkendala permasalahan ya tadi kurang bersemangatnya, saya minta solusi dari Ibu begitu. Jadi hanya 60-70% lah ya. Oke, 60-70% ya Bu ya. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menaikkan presentasi itu? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Ya, pertama selain tadi saya meningkatkan
motivasi saya supaya saya lebih bersemangat dalam mengajar anak-anak didik. Hari ini tanggung jawab saya sebagai pendidik juga saya merubah berbagai pola dalam cara mengajar. Bagaimana caranya supaya si anak bisa senang, bahagia dalam belajar ketika saya di dalam kelas. Tuh. Nah, itu bagus ya, barusan yang akan Ibu lakukan. Itu sudah sangat bagus, Bu. Ya, mudah-mudahan nanti anak-anak jadi semakin bersemangat dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Itu ya, Bu ya. Nah, oke, saya akan nanya lagi. Kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan itu kapan akan dilaksanakannya, Bu? Ulangi lagi, Bu, kurang jelas. Oh, kurang jelas. Tadi kan Ibu punya rencana ya, yang sudah disebutkan tadi. Kira-kira kapan akan dilakukannya rencana-rencana Ibu yang tadi disebutkan? Rencananya yang saya lakukan mungkin ya setelah kita melakukan coaching berdua dengan Ibu, masukan dari Ibu, saya akan lakukan setelah coaching ini terhadap anak itu. Secepatnya mungkin ya, Bu ya? Benar. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Berarti Ibu sudah menemukan solusi tadi ya dengan melaksanakan rencana itu ya, yang itu Ibu sudah menemukan solusinya dan segera mungkin akan Ibu laksanakan ya, Bu ya. Nah, berarti Ibu sudah mendapatkan solusi. Mudah-mudahan ini berjalan supaya nanti anak bisa belajar dengan bersemangat dan mengikuti pembelajaran Ibu dengan rasa senang. Begitu ya, Bu ya? Ya, Bu. Terima kasih Ibu atas masukannya. Insya Allah saya akan terapkan di kelas saya. Alhamdulillah. Saya rasa pertemuan kita sudah selesai sampai di sini ya, Bu Rina ya. Nah, silakan Ibu mempraktekannya dan nanti saya itu strategi yang Ibu sudah tentukan tadi, rencananya tadi, silakan diimplementasikan ya. Nanti kalau Ibu sudah mengimplementasikannya, bagaimana hasilnya nanti kita berdiskusi lagi ya, Bu ya. Baik, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya udah, berarti ya sudah selesai Bu ya, kita akhiri saja. Terima kasih Bu Rina, mudah-mudahan bermanfaat coaching kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah Bu Milda, enggak. Ya, terima kasih ya. Yang saya lihat dari percakapan Ibu ya, dari coaching Ibu, itu sudah terjalin baik ya. Sudah ada keterbukaan dari coaching sebagai dari gurunya untuk mau berdiskusi dengan Bu Erna gitu ya. Lalu saat melakukan diskusi juga, Koci sudah mau menerima apa yang disampaikan atau berpendapat. Lalu apa yang masih perlu diperbaiki sepertinya harus membuat pertanyaan yang lebih berbobot gitu ya. Mungkin itu yang dari saya. Lalu apa yang Ibu Bapak lakukan untuk dalam kondisi yang kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu pertama harus dalam kondisi yang fokus gitu ya, dalam mindfulness yang rasa ingin tahu akan permasalahan yang sedang didiskusikan, lalu berusaha untuk memberikan masukan kepada coaching. Yang terakhir umpan baliknya, saya mendapatkan ide-ide yang baik yang bisa saya juga terapkan di mungkin hanya itu observasi yang saya bisa berikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Milda. Dilanjut aja.